Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode pengembangan sistem dan analisa perancangan input dan output. Yang pertama akan kita bahas adalah SDLC, Software Development Lifecycle atau System Development Lifecycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak atau software dengan menggunakan model-model atau metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Beberapa model proses di sini, yang pertama ada model waterfall, kemudian yang kedua ada model prototype, yang ketiga ada model rapid application development atau RAD, yang keempat ada model iteratif, dan yang kelima ada model spiral. Nantinya beberapa model proses ini akan kita bahas satu persatu, dimulai dari model waterfall. Model waterfall. Model waterfall sering juga disebut dengan model sequential linear. Model atau metode waterfall merupakan metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, dan juga cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model waterfall ini menyediakan pendekatan alur perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Dimulai dari tahap yang pertama, yaitu analisa kebutuhan perangkat lunak, kemudian tahap desain, tahap pembuatan kode program, tahap pengujian, dan yang terakhir adalah tahap pendukung atau pemeliharaan. Kita akan membahas masing-masing tahapnya. Yang pertama tadi tahap analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak, sehingga dapat dipahami kebutuhan dari user. Di sini contohnya misalkan sistem penyewaan. Di sistem penyewaan di sini dibuat dua halaman, yaitu halaman user atau pengunjung dan halaman admin. Nah, masing-masing halaman ini punya hak akses. Yang pertama, halaman user atau halaman pengunjung dapat melihat informasi website, kemudian pengunjung juga bisa melakukan registrasi, kemudian bisa melihat daftar pemesanan lapangan, dapat login, kemudian dapat melakukan transaksi pemesanan secara online, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, halaman admin. Di halaman admin, di sini admin dapat mengelola data member, kemudian dapat mengelola harga lapangan, sampai dengan mengelola data laporan. Seperti itu. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu desain. Di sini maksudnya tahap kedua desain, yaitu desain pembuatan program perangkat lunak yang termasuk ke dalamnya yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka atau tampilan programnya, dan juga prosedur pengkodean. Di sini contohnya pada tahap desain ada pembuatan UML yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem yang dibuat. Sedangkan untuk menggambarkan relasi antar objek atau rancangan database, itu kita bisa menggunakan IRD. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu pembuatan kode program. Jadi, hasil pada tahap 3 ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, yaitu tahap yang kedua, tahap desain. Contohnya di sini bahasa pemrograman yang digunakan misalkan bahasa pemrograman PHP yang support database menggunakan MySQL. Kemudian selanjutnya tahap yang keempat adalah pengujian. Pengujian atau tahap pengujian di sini fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional serta memastikan bahwa semua bagian yang sudah diuji sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya di sini penggunaan black box testing untuk mengamati
hasil eksekusi melalui data uji, dan juga memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Tahap yang terakhir adalah pendukung atau pemeliharaan. Adanya tahap ini dikarenakan adanya perubahan bisa saja terjadi ketika sudah dikirimkan ke user. Nah, perubahan itu dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul atau yang tidak terdeteksi pada saat pengujian di tahap 4. Contohnya software maupun hardware yang sudah ditentukan baik pada saat pembuatan maupun operasi program. Yang kedua adalah model prototype. Model prototype digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Model prototype itu dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat dan juga prototipenya. Di sini bisa kita lihat di gambarnya, di sini yang pertama adalah mendengarkan pelanggan atau mengumpulkan kebutuhan pelanggannya itu apa saja. Kemudian bagian pengembang membangun atau memperbaiki mockup. Mockup itu maksudnya adalah sesuatu yang digunakan sebagai model desain atau evaluasi desain yang nantinya desain yang dibuat itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian di sini pelanggan melihat dan juga menguji mockup yang dibuat. Yang ketiga adalah model Rapid Application Development atau RAD. Jadi pada model ini merupakan model proses pengembangan perangkat lunak yang sifatnya incremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek atau yang cepat. Jadi model RAD ini merupakan adaptasi dari model waterfall dengan versi kecepatan tinggi dan menggunakan model waterfall untuk pengembangan setiap komponen perangkat lunak. Di sini bisa kita lihat gambarnya dimulai dari pemodelan bisnis. Pemodelan bisnis atau pemodelan sistem, yaitu ini untuk memodelkan fungsi bisnis untuk mengetahui informasi apa yang terkait proses bisnis, kemudian informasi apa saja yang harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi tersebut, bagaimana alur informasi tersebut, dan proses apa saja yang terkait dengan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, pemodelan data. Pemodelan data di sini memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atribut beserta relasinya dengan data yang lain. Kemudian pemodelan proses di sini yaitu mengimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian data. Kemudian selanjutnya pemodelan aplikasi. Di sini, pemodelan aplikasi ini implementasi proses dan data menjadi program. Dan yang terakhir adalah pengujian dan pergantian, yaitu menguji komponen yang sudah dibuat. Model yang keempat adalah model iteratif. Model iteratif ini mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun atau model waterfall dan iteratif pada model prototype yang menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya. Jadi pada model iteratif ini merupakan model yang cocok untuk pengembang dengan turnover staff yang tinggi. Untuk model incremental itu dibuat untuk mengatasi kelemahan model waterfall yang tidak mengakomodasi iterasi dan mengatasi kelemahan dari metode prototype yang memiliki proses terlalu pendek. Kita lihat di sini tahapnya, di sini ada increment 1, increment 2, increment 3. Tahapnya analisis, desain, kode, kemudian uji atau pengujian. Selanjutnya, model proses yang terakhir adalah model spiral. Jadi, model spiral ini memasangkan iteratif pada model prototype dengan kontrol dan aspek sistematik
yang diambil dari model waterfall atau air terjun yang menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya. Jadi model spiral ini dibagi menjadi beberapa kerangka aktivitas atau disebut juga task region atau wilayah kerja. Dan juga model ini atau model spiral ini cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan skala besar, tetapi target waktu dan biayanya tidak terlalu tinggi. Ini adalah gambar model spiral. Di sini kita akan bahas dimulai dari komunikasi dengan pelanggan atau customer communication. Ini digunakan untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang atau developer dengan pelanggan atau customer. Kemudian masuk ke perencanaan atau planning. Ini digunakan untuk mendefinisikan sumber daya, waktu, dan informasi yang terkait dengan proyek. Kemudian masuk ke analisa resiko atau risk analysis. Di sini analisis resiko ini diperlukan untuk memperkirakan resiko dari segi teknis maupun dari segi manajemen. Masuk ke rekayasa. Rekayasa di sini diperlukan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi perangkat lunak. Di tahap rekayasa ini dapat juga bisa berupa prototype atau desain. Kemudian masuk ke konstruksi dan peluncuran. Ini dibutuhkan untuk mengonstruksi, menguji, kemudian melakukan instalasi, dan menyediakan dukungan terhadap user atau pengguna. Kemudian yang terakhir evaluasi pelanggan atau customer evaluation. Di sini diperlukan untuk mendapatkan umpan balik berdasarkan evaluasi representasi perangkat lunak yang dihasilkan dari proses rekayasa dan diimplementasikan pada tahap instalasi. Setelah kita membahas metode pengembangan sistem, selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan dokumen input dan output. Jadi ini adalah contoh studi kasus untuk merancang dokumen input dan output. Di sini contohnya adalah proses bisnis sistem informasi perpustakaan umum. Jadi di sini kita buat dulu prosedurnya. Prosedur yang pertama adalah prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, di dalam prosedur yang pertama ini kita jelaskan seperti apa alurnya, yaitu dimulai dari calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti otentik data diri si calon anggota kepada petugas perpustakaan. Kemudian, petugas perpustakaan mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggotanya, kartu anggota perpustakaan, serta mengarsipkan fotokopi KTP si calon anggota. Berarti pada prosedur pertama di sini ada dokumen, formulir, dan juga kartu anggota. Kemudian, kita masuk ke prosedur kedua. Setelah menjadi anggota, di sini berarti prosedur selanjutnya prosedur peminjaman buku. Jadi anggota perpustakaan ketika mau meminjam buku itu diharuskan untuk memberikan kartu anggota sebagai bukti anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan mencatat data buku yang dipinjam oleh anggota ke dalam buku daftar peminjaman. Selanjutnya kita masuk ke prosedur ketiga. Setelah peminjaman berarti ada prosedur pengembalian buku. Anggota perpustakaan mengembalikan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan dan petugas mencatat kembali ke dalam buku daftar peminjaman dengan mencatat kapan tanggal pengembalian tersebut. Kemudian kartu anggotanya dikembalikan lagi ke anggota. Kemudian prosedur yang terakhir adalah prosedur pembuatan laporan peminjaman. Petugas perpustakaan membuat laporan peminjaman buku yang nantinya akan diserahkan kepada kepala perpustakaan dengan melihat dari buku daftar peminjaman, yaitu buku daftar peminjaman isinya data-data peminjaman selama periode per bulan, per tahun, atau per tanggal.
Berarti di prosedur yang terakhir di sini ada dokumen laporan peminjaman buku. Nah, dari studi kasus ini, di sini saya tandai ada 3 dokumen, yaitu formulir, kartu anggota, dan juga laporan peminjaman buku. Nah, di sini selanjutnya, dari ketiga dokumen tadi, kita pisahkan mana yang termasuk dokumen input, mana yang termasuk dokumen output. Setelah kita pisahkan seperti ini, ya, yang ada di sebelah kiri yaitu formulir pendaftaran anggota, ini adalah dokumen input. Kemudian untuk kartu anggota dan laporan peminjaman ini adalah dokumen output. Ya, jadi kita tentukan mana yang input, mana yang output. Setelah ditentukan, selanjutnya kita merancang masing-masing dokumen tadi dimulai dari formulir pendaftaran anggota. Kita rancang bentuknya seperti apa. Misalkan di dalam formulir itu berisi nama anggota, kemudian jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan email. Jadi kalau di program, ya mungkin anggota itu harus punya password. Ya, seperti itu. Kemudian spesifikasinya, ini pembuatan spesifikasi, nama dokumennya yaitu formulir pendaftaran anggota. Kemudian karena ini dokumen masukan atau input, berarti kita harus tulis nih sumber sama tujuannya. Sumbernya yaitu dari anggota. Kenapa sumbernya dari anggota? Karena ketika mengisi formulir itu kita membutuhkan data-data diri si calon anggota. Jadi sumbernya dari anggota, kemudian tujuan dokumennya ke petugas perpustakaan. Kemudian medianya kertas, jumlah lembarnya yaitu 1 lembar. Kemudian frekuensinya itu setiap ada calon anggota perpustakaan, berarti setiap ada calon anggota itu diberikan 1 formulir pendaftaran. Nah, ini spesifikasi masukannya atau dokumen masukan. Kemudian di dokumen outputnya, tadi kan ada kartu anggota. Kita desain kartu anggotanya seperti apa, misalkan berisi nomor kartu, kemudian nama anggota sama alamatnya. Sudah didesain dokumennya, rancangannya, kemudian kita buat rincian spesifikasinya. Dimulai dari nama dokumennya kartu anggota, kemudian sumber sama tujuannya kita tentukan. Karena ini dokumen output, ya, output berarti keluaran sumbernya dari perpustakaan atau petugas perpustakaan, tujuannya yaitu kartu anggotanya diberikan kepada si anggota. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, kemudian frekuensinya setiap ada anggota baru perpustakaan. Selanjutnya adalah dokumen laporan peminjaman. Tadi laporan peminjaman itu adalah termasuk dokumen output. Nah, dirancang, ini rancangannya laporan peminjaman. Di sini isinya adalah nomor anggota, nama anggota, alamat, kemudian nomor telepon, kode buku yang dipinjam, kemudian judul buku yang dipinjam, tanggal peminjamannya, dan tanggal pengembaliannya. Nah, setelah dirancang dokumen laporannya, kemudian kita buat spesifikasi dokumennya. Dimulai dari nama dokumennya. Nama dokumennya apa? Yaitu laporan peminjaman buku. Kemudian sumber dan tujuannya juga ditentukan. Sumbernya dari petugas perpustakaan, karena laporan peminjaman itu yang membuat adalah petugas perpustakaan. Tadi sesuai dengan prosedur yang kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian tujuan. Nah, laporan peminjaman ini ditujukan ke siapa? Yaitu nantinya akan ditujukan atau diberikan kepada kepala perpustakaan. Kemudian medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, dan frekuensinya setiap bulan. Jadi laporan peminjaman ini dibuat per bulan atau setiap bulan. Sekian penjelasan saya mengenai metode pengembangan sistem dan analisa perancangan dokumen input dan output. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.